Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa dan para pemirsa dimanapun Anda berada? Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana masa depan bisnis syariah dan kaitannya dengan digital marketing syariah sebagai sebuah pengantar bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia masih diwarnai dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah karena harus berhadapan dengan sistem-sistem yang sebelumnya telah membumi dan mendarah daging di kalangan masyarakat. Hal ini berakibat pada mindset kebanyakan orang bahwa sistem baru yang dinilai tidak sederhana atau dinilai lebih rumit tentu tidak mudah untuk diterima begitu saja. Produk-produk perbankan syariah yang mempelopori bisnis keuangan syariah juga pernah harus berhadapan dengan perjalanan panjang untuk mendapat legalitas payung hukum perundang-undangan, mulai dari keputusan presiden, peraturan pemerintah, hingga undang-undang tentang perbankan syariah seperti saat ini. Sesungguhnya dilihat dari potensi jumlah sumber daya manusia yang luar biasa bagi pengembangan bisnis keuangan syariah kita, meski tidak mestinya tidak tertandingi oleh negara manapun. Jumlah warga muslim jelas mendominasi sekitar 87,2% dari sekian agama dan kepercayaan di Indonesia. Artinya bisa jadi bisnis berbasis sistem keyakinan mestinya tidak lagi diragukan. Bisnis halal sebagai suatu pilihan, bukan sebagai alternatif lagi. Tapi mungkinkah ada gejala bahwa bisnis dan agama cenderung dipisahkan oleh sebagian kaum muslimin? Babak baru dimulai dalam pasar bisnis syariah dan hal ini saya harap kita tidak tertinggal. Apa sebenarnya babak itu? Saya sebut uh, disruption bisnis keuangan syariah. Karena itu tuntutan besar keberhasilan ekonomi Islam Indonesia bahkan global adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang mendorong lebih kuat lagi sebagaimana Malaysia, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang dinilai berhasil dalam pengembangan ekonominya. Sementara pada sisi pemahaman masyarakat yang membutuhkan penguatan literasi tentang keuangan dan bisnis syariah tentu harus dilakukan. Berikutnya adalah meskipun saat ini keberhasilan ekonomi Islam kita masih di bawah negara-negara lain, kita perlu optimis untuk terus meningkatkan diri dan berproses untuk mencapai target-target rasional ekonomi Islam dengan cara bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya, antara pemerintah dengan masyarakat, terutama masyarakat muslim di Indonesia. Nah, saat ini posisi market share perbankan syariah di Indonesia di angka atau di kisaran 6,01% terhadap industri perbankan nasional di tahun 2019. Capaian tersebut berada cukup jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 79%, Malaysia 40%, dan Uni Emirat 23%. Kemudian pasar teknologi Indonesia juga berkembang sangat pesat dan 4 sektor bisnis utama yang berkembang pesat dengan basis teknologi digital saat ini yaitu hailing, ride hailing, kemudian online media, online travel, dan e-commerce. Dan dari catatan ini Indonesia termasuk terbesar di ASEAN. Selain peluang besar dengan banyaknya pengguna internet, masyarakat pengguna layanan keuangan digital juga mengalami lonjakan signifikan. Maka ini yang harus ditangkap oleh bisnis keuangan syariah, terutama lembaga keuangan dan perbankan syariah. Bahkan secara global 1,7 miliar orang belum memiliki akses layanan keuangan. Nah, termasuk yang ada di Indonesia uang bagi kita. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui beberapa marketplace populer dan terbesar di Indonesia, sebut saja ada Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee,
mereka telah berupaya menggabungkan e-commerce dengan sistem pembayaran syariah. Mereka menyediakan segmen khusus untuk produk-produk halal. Kemudian platform niaga daring ini juga akan diberi keleluasaan untuk mengakurasi segmen sesuai dengan kapasitas mereka. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah pelaku bisnis syariah tertarik? Nah ini. Dan apakah masyarakat juga bersedia turut mendorong gagasan ini? Nah ini mari kita evaluasi bersama. Setelah Komite Nasional Keuangan Syariah dan marketplace populer ternama berkoordinasi secara intens, kita mempunyai harapan besar. Marketplace dan e-commerce syariah secara utuh juga perlu didorong karena hal ini sebagai penjajakan respon dan animo pengusaha muslim sekaligus masyarakat muslim dalam menggalakkan marketplace dan e-commerce syariah yang kuat dengan elaborasi bank syariah kita. Saat ini sudah bermunculan marketplace di Indonesia uh, sebagai sebuah embryum untuk mengembangkan bisnis syariah yang semoga dapat kita kaji lebih jauh, lebih lanjut sebagai sebuah entitas baru marketplace syariah di Indonesia. Plaza Umat merupakan marketplace pertama di dunia yang ada di Indonesia sebagai terobosan untuk mengangkat ekonomi umat sekaligus menunjukkan pada masyarakat bahwa bisnis syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman. Sebagai akademisi, kalangan peneliti dapat berkontribusi untuk melihat lebih jauh apa yang bisa menjadi persoalan-persoalan kaitan Islamic Finance, Syariah Marketplace, dan Syariah e-commerce. Saya kira Plaza Umat ini menjadi satu peluang bagi kita untuk bisa melihat lebih jauh tentang tantangan-tantangan yang dihadapi. Tentu dengan menggali kaidah Islam secara komprehensif dan menerapkannya dalam platform digital akan memberikan daya tawar produk-produk bisnis syariah. Kreativitas dan inovasi syariah marketing akan menjadikan daya tarik tersendiri yang diharapkan dapat menekan biaya pemasaran yang tinggi dan menggunakan dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien tentunya. Pendekatan kepada masyarakat dalam melakukan komunikasi digital tidak mungkin hanya dalam satu arah saja, melainkan dua arah, bahkan lebih banyak lagi. Bisnis syariah sudah saatnya mengedepankan prinsip komunikasi dengan karakteristik yang khas, sesuai karakteristik syariah marketing. Nah, salah satunya adalah sifat tablik, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Inilah yang harus dilakukan bagi pelaku bisnis syariah untuk dapat melakukan adaptasi terhadap digital marketing. Pertama, harus mengenali produk yang ditawarkannya dengan sangat baik sehingga tidak ragu lagi dengan pertanyaan mengapa konsumen atau pelanggan harus membeli produk atau jasa kita. Kemudian yang kedua, mengetahui dengan pasti siapa target pasar kita sehingga proses pemasaran dapat mengarah dengan pasti sesuai dengan targetnya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah penggunaan sosial media dengan tepat. Lazimnya ada 3 sosial media yang digunakan untuk media komunikasi, yaitu Facebook, Instagram, YouTube. Ini mereka adalah media utama yang dalam tanda petik tidak boleh dilewatkan selain media lain yang tentu relevan yang dapat meningkatkan jangkauan seluruh elemen masyarakat. Karena kuncinya tidak menggunakan sosial media itu artinya bisnis kehilangan pasar sasarannya. Terkait literasi keuangan dan bisnis syariah, ini tidak hanya tugas dari pemerintah saja atau OJK atau bank syariah saja. Kita semua patut
turut berpartisipasi dalam memberikan edukasi tentang ekonomi Islam kepada siapapun untuk mendorong tingkat literasi keuangan dan bisnis syariah. Saat ini tingkat literasi keuangan syariah baru di angka 8-9%, tertinggal jauh dari keuangan konvensional di Indonesia. Nah, apa yang menyebabkan masyarakat juga masih bimbang terhadap konsep syariah dan konvensional? Produk bank syariah dan produk bank syariah, ya, produk-produk bank syariah dengan produk konvensional. Seringkali mereka sulit untuk membedakan. Persoalan ini sebenarnya tidak akan selesai bila hanya dikaitkan antara halal dan haram, antara pahala dan dosa, atau surga dan neraka. Nah, karakteristik masyarakat yang sangat beragam inilah dengan berbagai pemahamannya, maka apa yang dapat diterima oleh cara pandang mereka itu yang dilakukan agar konsep keuangan dan bisnis syariah lebih bisa diterima dan menjadi kebutuhan, pada akhirnya menjadi kebutuhan transaksi dalam berbagai pemenuhan hajat hidup mereka dalam berekonomi. Memang harus ada upaya yang mungkin tidak sederhana untuk membangun citra keuangan dan bisnis syariah agar sampai pada hati umat, terutama umat muslim di Indonesia dan masyarakat pada umumnya. Penguatan brand image harus dari segala sisi secara sustain dan dilakukan oleh semua pihak yang peduli dengan Islamic economic future, terutama di Indonesia. Sekian, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.